Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan pada saat ini. Kami boleh Tuhan menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu. Bahkan sebentar kami mau menikmati firman-Mu. Apa kabar? Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita bagi yang bawa Alkitab di dalam Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Baik, kita mendengarkan dengan perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sampai situ dulu. Oke, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, 2 orang buta. Mereka mengalami kesembuhan. Mereka yang buta bisa melihat lagi. Buta ini, saudaraku terkasih, penyakit yang sangat-sangat rumit untuk disembuhkan. Dan mungkin harganya mahal, kalaupun bisa disembuhkan. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, tetapi 2 orang buta ini, mereka nggak perlu bayar mahal. Mereka bisa melihat lagi, mereka bisa sembuh. Itu gratis semuanya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Oleh karena Yesus sendiri yang menyembuhkan. Artinya apa, saudaraku terkasih? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang pertama di sana dikatakan firman Tuhan, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Jadi pengalaman 2 orang buta ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh alami mujizat oleh karena mereka mau mendengar. Mungkin mereka sebelum Yesus lewat, mereka sudah dengar kabar tentang Yesus. Mereka sudah dengar tentang Nabi yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan mereka timbul, saudaraku terkasih, mereka timbul keyakinan, mereka timbul niat, mereka timbul harapan di dalam hati mereka bahwa mereka pasti juga disembuhkan. Buka hati kita dengan firman Tuhan. Dalam ayat dengan firman Tuhan, kita boleh disembuhkan dan dipulihkan. Itu yang pertama, pengalaman 2 orang buta ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Ayat 31 sampai ayat 33 saya bacakan firman Tuhan. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Lalu mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Ya, jadi ini maksudnya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah kita berhenti berseru memohon kepada Tuhan. Sama seperti 2 orang buta tadi, mereka memanggil Yesus. Mereka berseru kepada Yesus. Banyak sekali pergumulan di dalam hati kita. Banyak sekali masalah yang kita pendam sendiri dalam hati kita. Banyak sekali kerinduan kita. Jangan pernah kita berhenti mendoakan ini. Jangan pernah kita bosan mendoakannya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Baru sekali kita berdoa, sudah bosan. 2 kali sudah bosan, 3 kali sudah bosan. Akhirnya berhenti kita berdoa. Kita harus seperti 2 orang buta ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Mereka tidak mau berhenti berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tidak mau, sampai mereka menerima mujizat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan
Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Jadi yang terakhir, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, ini menjadi gambaran yang sangat penting, menjadi contoh yang sangat penting bagi setiap kita yang telah menerima pertolongan Tuhan, bagi setiap kita yang telah menerima mujizat Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Ada banyak saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, orang zaman sekarang ini udah diberkati, udah ditolong, udah disembuhkan, tapi akhir hidupnya malah melupakan Tuhan. Lupa dia sama siapa yang menyembuhkan, lupa dia sama siapa yang memberkati. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, ketika Tuhan telah memberkati hidup kita, memulihkan keadaan kita, keluarga kita, jangan lupakan Tuhan. Ya, ikutlah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Setialah kita mengikut Tuhan. Jangan merasa cukup dengan satu mujizat yang kita alami. Ada cukuplah hari ini, Tuhan tolong. Kita sudah merasa cukup, terus kita tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengikut Tuhan, kita akan melihat banyak sekali pertolongan Tuhan, banyak sekali mujizat-mujizat yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi ini firman Tuhan, mari kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, supaya kita boleh mengalami mujizat dan kesembuhan dalam hidup kita. Maka buka hati dan telinga kita untuk firman Tuhan. Jangan pernah kita bosan dan jenuh untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil sikap kita untuk boleh berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu pada saat ini. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa Tuhan taat untuk dengar akan firman-Mu. Membuka hati kami Tuhan, karena oleh firman-Mu kami boleh Tuhan dikuatkan. Oleh firman-Mu kami diberkati Bapa yang baik. Ajari kami terus Tuhan, Tuhan Yesus, biarlah Kau semakin ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.